Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rosma Dinadilia dari kelas 13 Prodi Sistem Informatika, Jaringan dan Aplikasi SMK Negeri 2 Klaten Angkatan 2018. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil praktik kerja lapangan saya di instansi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga dan di CV Grafikus Studio. Adapun bab yang akan saya bahas, yang pertama pendahuluan, yang kedua keadaan umum perusahaan, yang ketiga kegiatan PKL, yang keempat kesesuaian kompetensi, dan yang terakhir kesimpulan dan saran. Masuk pada bab yang pertama yaitu pendahuluan. Latar belakang PKL. Praktik kerja lapangan merupakan bagian dari program pembelajaran yang harus dilaksanakan oleh peserta didik di industri dan dunia kerja sesuai dengan kompetensi siswa di bidangnya. Sebagai bentuk implementasi antara program pendidikan di sekolah dengan program penguasaan keahlian yang diperoleh di industri dan dunia kerja secara langsung. Sesuai dengan kurikulum yang telah ditetapkan di SMK Negeri 2 Klaten bahwa setiap siswa wajib melaksanakan praktik kerja lapangan selama minimal 6 bulan sebagai salah satu syarat wajib kelulusan siswa. Selanjutnya, dasar hukum praktik kerja lapangan. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Yang ketiga, Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Yang keempat, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pembangunan Sumber Daya Industri. Yang kelima, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Menengah Kejuruan. Dan yang terakhir, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter. Selanjutnya, tujuan dan manfaat PKL. Yang pertama, bagi peserta didik, menambah wawasan dunia kerja, iklim kerja positif yang berorientasi pada mutu proses dan hasil kerja. Yang kedua, menambah keahlian yang tidak diajarkan di sekolah, namun diperoleh saat berada di IDUKA. Yang ketiga, memiliki kemampuan produktif sesuai dengan kompetensi keahlian yang dipelajari di tempat PKL. Yang kedua, tujuan dan manfaat bagi sekolah. Yang pertama, terjalinnya hubungan kerjasama yang saling menguntungkan antara sekolah dengan industri dan dunia kerja. Yang kedua, meningkatkan kualitas lulusannya melalui pengalaman kerja selama PKL. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi proses pendidikan kejuruan dan pelatihan tenaga kerja yang berkualitas. Selanjutnya, tugas dan tanggung jawab peserta PKL. Yang pertama, melaksanakan PKL minimal 6 bulan sebagai salah satu syarat kelulusan sekolah. Yang kedua, menaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di tempat PKL. Yang ketiga, menjaga nama baik sekolah dan industri dalam setiap kegiatan. Dan yang terakhir, menjaga dan memelihara hubungan baik antar siswa, sekolah, dan industri. Yang pertama, instansi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Klaten yang beralamat di Jalan Sulawesi, nomor 37, Sidowayah, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Yang pertama, sejarah singkat instansi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Klaten. Berdiri pada tahun 2009 sebagai salah satu unsur pelaksana pemerintah daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang pembentukan susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga yang bertugas untuk melaksanakan pemerintahan daerah dan kewenangan otonomi daerah di bidang pariwisata, kebudayaan, pemuda, dan olahraga. Selanjutnya, visi dan misi instansi Disparbudpora. Disparbudpora memiliki visi yaitu terwujudnya Kabupaten Klaten sebagai tujuan wisata yang mempunyai nilai-nilai seni budaya yang adiluhung serta pembinaan pemuda dan olahraga yang berprestasi dan berbudaya dalam rangka membangun Kabupaten Klaten yang maju, mandiri, dan berdaya saing. Dan mempunyai misi yang pertama menjaga dan melestarikan kesenian dan kebudayaan daerah yang adiluhung, yang kedua mewujudkan objek dan sarana wisata yang berdaya saing, berbudaya, yang mampu meningkatkan pendapatan asli daerah,
Dan yang ketiga, mewujudkan pembinaan prestasi pemuda dan olahraga yang berlandaskan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berikut ini adalah struktur organisasi instansi Disparbudpora Kabupaten Klaten. Penempatan peserta PKL disesuaikan dengan kompetensi siswa. Nah, di sini saya ditempatkan di bidang subbagian umum dan kepegawaian yang bertugas untuk mengumpulkan dan mengolah data dan melaporkan kegiatan dinas. Selanjutnya, peraturan instansi Disparbudpora. Yang pertama, jam kerja kantor adalah Senin sampai Jumat, dimulai pukul 7.30 sampai jam 2 siang pada hari Senin sampai Kamis. Sedangkan pada hari Jumat, dimulai pukul setengah 8 sampai 11.45. Yang kedua, menggunakan seragam rapi sesuai dengan ketentuan sekolah. Yang ketiga, mengikuti senam pagi di hari Jumat. Yang keempat, mengutamakan 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Dan yang terakhir, jika ada tugas keluar harus disertakan dengan surat tugas. Selanjutnya, alur kerja kegiatan praktik kerja lapangan. Yang pertama ada koordinasi, kemudian eksekusi, dan pelaporan. Yang pertama, mengadministrasi surat menyurat. Ada mengelompokkan jenis surat, menginput data-data surat ke database Microsoft Access, membuat disposisi surat, membuat agenda surat, mengarsip surat sesuai dengan kelompok surat, dan menerima telepon. Yang kedua, mendesain postingan sosial media. Di sini, saya membuat desain bagan struktural, membuat desain poster sosial media, membuat desain ucapan hari besar, dan membuat desain sertifikat magang. Adapun job desk lain yang saya kerjakan, yang pertama input data sepakat, mengikuti rapat dan seminar virtual, membuat kuesioner, membuat bahan presentasi, membuat jadwal absensi bulanan pegawai, dan instalasi software. Nah, di sini saya tampilkan beberapa hasil kerja yang sudah saya buat. Ini ada beberapa postingan untuk sosial media Disparbudpora dan juga ada struktur organisasi Dinas Pariwisata. Nah, selain itu, kami juga diajak untuk mengikuti kegiatan survei wisata dan juga kegiatan senam pagi di hari Jumat. Ini ada beberapa dokumentasinya. Yang pertama, itu kegiatan senam pagi bersama dengan pegawai dinas, dan yang kedua, survei wisata di objek mata air Cokro, dan yang ketiga survei wisata di Kompleks Candi Plausan. Yang kedua, saya akan paparkan hasil kegiatan praktik kerja lapangan di CV Grafikus Studio. Beralamat di Jalan Karanganom, Dusun 2, Pondok, Kecamatan Karanganom, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Sejarah singkat perusahaan. CV Grafikus Studio adalah agensi perancang dan pengembang brand, website, dan digital marketing yang berbasis di Klaten, Jawa Tengah. Grafiku membantu meningkatkan branding maupun marketing usaha di era transformasi digital. Fokus Grafiku adalah menjadi mitra komunikasi visual dan pemasaran bisnis. Grafiku didirikan pada tahun 2015 oleh 6 orang yang semula bernama Ari Kreatif sebagai penamaan brand untuk menggait proyek-proyek desain dan website secara freelance. Hingga pada tahun 2017, Grafiku mengukuhkan tim baru dan melebarkan layanan branding, website, dan digital marketing. Hingga saat ini, Grafiku telah dipercaya oleh berbagai customer, mulai dari personal, komunitas, UKM, hingga pemerintah. Grafiku memiliki visi menjadi agensi branding dan pemasaran bisnis digital terbaik dan terdepan di Indonesia, yang mampu membawa perusahaan mitra menjadi lebih kompetitif di skala berikutnya dan dapat berkelanjutan. Grafiku memiliki misi membantu UKM, perusahaan, dan brand dalam meningkatkan nilai bisnis dan memudahkan pemasaran digital melalui layanan-layanan yang kreatif, berstrategi, dan tepat guna dengan mengutamakan kepuasan klien. Di sini saya paparkan struktur organisasi perusahaan. Yang pertama ada direktur, kemudian ada developer, desainer, konten, dan administrasi. Nah, di CV Grafikus Studio ini
memiliki sistem kerja yang fleksibel karena CV Graphicus Studio itu adalah sebuah perusahaan startup. Jadi ketika saya PKL di sana, masuk ke semua divisinya, membantu seluruh tim dengan berkolaborasi bersama-sama. Tapi saya lebih banyak di konten dan developer, membantu di bagian konten dan developer. Kemudian peraturan perusahaan. CV Graphicus Studio memiliki beberapa peraturan perusahaan. Jam kerjanya hari Senin sampai Jumat, hari Senin sampai Kamis jam 8 sampai jam 4 sore, dan istirahat jam 12 siang. Kemudian hari Jumat dimulai pukul 8 dan pulang jam 4 sore, istirahat jam 11.45. Hari kerja perusahaan adalah hari Senin sampai Sabtu, tapi yang magang itu hari Senin sampai Jumat. Jam kerjanya adalah 7 jam, mengikuti program-program dan kegiatan yang diselenggarakan oleh CV Graphicus Studio, menghormati dan melaksanakan nilai-nilai yang telah ditetapkan di CV Graphicus Studio, berkolaborasi dengan tim atau anggota internal lainnya, dan yang terakhir menjaga nama baik CV Graphicus Studio. Alur kerja kegiatan praktik kerja lapangan. Yang pertama ada koordinasi, eksekusi, dan pelaporan. Nah, di sini setiap pagi koordinasi dengan pembimbing. Kemudian saya diberi tugas lewat sebuah aplikasi yang udah ditentukan sama pembimbing. Terus nanti mengerjakan dan hasil pekerjaannya itu diupload di aplikasi tersebut, dilaporkan di aplikasi tersebut. Di sini ada beberapa job desk yang saya kerjakan di CV Graphicus Studio. Ada migrasi server hosting, manajemen website yang terdiri dari SEO, backlink website, dan pembuatan konten sampai perilisan konten. Kemudian ada copywriting, ada membuat manual book penggunaan website, ada riset dan analisis data, tipografi, instalasi WordPress, cropping, dan cutting gambar. Jobdesk yang pertama adalah migrasi server hosting. Jadi migrasi server ini digunakan untuk membackup seluruh data dari hosting yang lama dan dipindahkan ke hosting yang baru. Jadi migrasi ini digunakan untuk mengoptimalkan kinerja website yang sudah lama. Jadi mungkin penyimpanannya sudah habis atau terjadi down yang tujuannya untuk mengoptimalisasi kinerja website itu sendiri. Kemudian yang kedua ada manajemen website. Ada SEO, backlink website, dan konten. Nah, SEO ini bertujuan untuk mengoptimalisasi website agar website itu bisa mendapatkan posisi teratas di pencarian Google. Yang tujuannya untuk meningkatkan traffic dari website. SEO yang saya kerjakan di sini termasuk ke dalam SEO on page yang tujuannya untuk mengoptimasi konten website agar mudah ditemukan oleh audiens atau target pasar. Yang saya kerjakan itu ada memaksimalkan judul konten, struktur konten, gambar konten, dan riset kata kunci yang tujuannya mengoptimasi konten website agar mudah ditemukan oleh target pasar atau audiens. Nah, aspek-aspek yang dimaksimalkan itu ada judul konten, struktur konten, gambar konten, kata kunci, kualitas konten, dan juga elemen SEO seperti meta description, tag, dan lain-lain. Kemudian ada backlink website. Jadi backlink ini merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam SEO. Pada dasarnya, backlink itu tautan pada sebuah halaman web yang mengarah ke situs lain. Jadi kita menanamkan link website ke situs-situs lain supaya link website yang kita tanam itu bisa menjangkau lebih banyak audiens atau target pasar. Nah, selanjutnya pada manajemen website itu ada juga pembuatan konten. Nah, pembuatan konten di sini itu juga masuk ke marketing copywriting. Berfokus untuk menawarkan produk, kemudian memberikan solusi konsumen dan menyampaikan manfaat produk atau jasa yang kita tawarkan. Jadi tujuan akhirnya itu untuk meyakinkan konsumen supaya mau membeli produk atau jasa yang kita tawarkan.
Dan copywriting ini tidak boleh asal-asalan karena harus ditulis dengan kaidah SEO yang benar. Biasanya digunakan pada deskripsi produk, landing page, dan kategori produk. Nah, copywriting yang saya buat atau yang saya kerjakan di sini itu adalah membuat blog dari Grafiku. Jadi menawarkan layanan-layanan yang ada di Grafiku. Ada layanan website, branding, ilustrasi, dan lain-lain. Itu saya buat copywriting di berbagai kota di Indonesia. Nah, ada beberapa unsur yang penting dalam pembuatan copywriting. Misalnya, apa yang unik dari produk yang kita tawarkan, kemudian apa saja fiturnya, kemudian apa manfaat yang didapatkan konsumen atau audiens ketika kita menawarkan produk tersebut. Ada beberapa langkah yang mungkin bisa dikuasai dalam belajar copywriting, itu misalnya mempelajari produk layanan yang kita tawarkan, memahami kebutuhan audiens, menentukan judul yang memikat, menulis copywriting yang berkualitas, dan akhiri dengan penawaran yang menggiurkan. Selanjutnya membuat manual book penggunaan website. Dan juga riset analisis data. Nah, riset dan analisis data di sini ada beberapa jenis. Ada riset untuk desain website, ada riset untuk gambar pendukung, ada riset target pasar, dan masih banyak lagi. Kemudian ada tipografi, mencocokkan font dengan logo yang sudah ditentukan. Kemudian ada instalasi WordPress, terakhir ada cropping dan cutting gambar. Nah, cropping dan cutting gambar di sini saya menggunakan Adobe Photoshop dan hasilnya itu nanti dikirimkan ke aplikasi yang sudah ditentukan sama pembimbing. Jadi cropping dan cutting gambar di sini digunakan untuk data pendukung blog yang sudah dibuat. Selanjutnya ada kesesuaian kompetensi. Ada beberapa kompetensi yang saya dapatkan di industri sesuai dengan kompetensi yang diajarkan di sekolah. Yang pertama itu ada kompetensi simulasi dan komunikasi digital yang terdiri dari pengoperasian Microsoft Office, Google Dokumen dan Spreadsheet, dan juga Zoom meeting dan lain-lain. Kemudian ada kompetensi desain grafis, yaitu ada cropping foto, cutting foto, dan tipografi. Kemudian ada kompetensi software as a service dan platform as a service. Misalnya ada manajemen website yang terdiri dari instalasi WordPress dan plugin, SEO, analisis permasalahan website, backlink, kemudian pengolahan database yang terdiri dari backup database website dan migrasi server hosting. Kemudian yang terakhir adalah kompetensi kewirausahaan atau mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Di sini teknik copywriting atau cara kita memasarkan produk itu bagaimana? Itu masuk ke dalam kompetensi kewirausahaan. Kemudian ada riset dan analisa target klien, marketing, dan masih banyak lagi. Kesimpulan dan saran. Di sini ada kesimpulan, yaitu praktik kerja lapangan adalah kegiatan implementasi pembelajaran dari sekolah pada dunia industri dan ditetapkan sebagai syarat lulus di SMK Negeri 2 Klaten. Saran untuk adik kelas yang pertama, cari potensi diri yang bisa ditonjolkan untuk dieksplor di dunia industri. Yang kedua, memilih tempat PKL yang linear dengan jurusan SIJA. Yang ketiga, mampu beradaptasi di lingkungan baru dengan cepat. Dan yang terakhir, aktif mencari informasi tempat PKL yang sesuai dengan minat dan bakat. Mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.